Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bagaimana sih perencanaan penulisan ilmiah itu. Tetapi sebelum memasuki pembahasan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NIM 22109122220016. Perkenalkan, nama saya Nadia Askia Rahma dengan NIM 22109121200016. Dan saya Rifa Audia dengan NIM 22109122220025. Pengertian karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Karya ilmiah adalah tulisan atau laporan yang memaparkan hasil penelitian atau pengajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Proses penyusunan penulisan ilmiah. Yang pertama, menentukan jenis karya ilmiah yang akan ditulis. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dan judul karya ilmiah yang akan ditulis. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan atau pustaka yang akan dibutuhkan. Yang keempat, memahami rambu, isi, dan komponen karya tulis ilmiah yang akan ditulis. Dan yang kelima, memahami berbagai aturan yang terdapat dalam berbagai jenis karya ilmiah yang ingin ditulis. Untuk langkah penulisan ilmiah terbagi menjadi prapenulisan atau persiapan, kemudian penulisan, kemudian penyuntingan atau editing, kemudian penulisan naskah yang sudah sempurna tanpa kesalahan, dan presentasi penyajian hasil akhir penulisan. Untuk prapenulisan, yang pertama, menentukan tema, topik dan judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Yang kedua, menyusun karangan atau garis besar isi dan menyempurnakannya menjadi karangan lengkap setelah datanya lengkap. Yang ketiga, menetapkan landasan teoritis. Yang keempat, menetapkan sumber data primer, sekunder, dan cara pengumpulannya. Yang kelima, menetapkan metode pembahasan. Yang keenam, menyusun daftar pustaka sementara. Dan yang ketujuh, menjadwalkan pelaksanaannya. Selanjutnya itu ada pemeriksaan atau penyuntingan konsep atau bisa kita sebut dengan editing. Pertama, melengkapi yang kurang. Kedua, membuang yang kurang relevan. Ketiga, menghindari penyajian yang berulang-ulang atau tumpang tindih atau bisa kita sebut dengan overlapping. Keempat, menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif, misalnya dalam penulisan, pemilihan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, maupun penerapan kaidah ejaan. Ciri penulisan naskah yang sudah sempurna yaitu tidak ada lagi kesalahan dalam penulisan naskah, baik bersifat kesalahan substansi maupun format penulisan. Tidak ada diperkenalkan bagi penulis untuk mencari alasan apapun karena kesalahan penulis pada naskah. Semua naskah yang ditulis harus bisa dipertanggungjawabkan oleh penulis, walau hanya satu kata. Selanjutnya yaitu teknik penyajian karya ilmiah, itu harus memperhatikan pertama ada segi kerapian dan kebersihan, kedua tata letak atau layout, ketiga unsur-unsur format dalam karya ilmiah, dan yang keempat yaitu standar yang berlaku dalam penulisan ilmiah. Bagian inti karya ilmiah itu ada bagian pendahuluan, latar belakang dan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup atau pembatasan masalah, asumsi, hipotesis dan karangan teori, sumber data, metode dan teknik, dan bagian analisis atau pembahasan. Merumuskan tema, pertama kejelasan, yaitu tema hendaknya dirumuskan dengan kalimat yang jelas, tidak bertele-tele dan tidak terbelit-belit. Kedua, kesatuan, yaitu tema yang baik mempunyai satu gagasan sentral yang ditandai oleh jumlah masalah pokok yang hendak digarap oleh penulis. Ketiga, ada originalitas, yaitu untuk menciptakan kebaruan tidak selalu berarti pokok atau topik baru sama sekali, tetapi membahas topik tersebut dengan sudut pandang yang berbeda.
Merumuskan topik pertama, menarik perhatian penulis. Maksudnya, topik yang menarik perhatian akan memotivasi pengarang penulis secara terus-menerus mencari data-data untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Penulis akan didorong agar dapat menyelesaikan tulisan itu sebaik-baiknya. Suatu topik sama sekali tidak disenangi penulis akan menimbulkan kesalahan. Bila terhambat hambatan, penulis tidak akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan data dan fakta yang akan digunakan untuk memecah masalah. Yang kedua, dikuasai penulis. Misalnya menguasai komunikasi, berpikir kritis, memanajemen waktu, dan beradaptasi. Yang ketiga, ada aktual, yaitu bersifat nyata, benar terjadi, dan sedang dibicarakan. Yang keempat, yaitu ruang lingkupnya yang terbatas. Batasan yang dimaksud di sini dapat berupa faktor yang diteliti, seperti halnya materi, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Saat penelitian berlangsung, ruang lingkup bisa diartikan sebagai batasan masalah yang digunakan, jumlah subjek yang diteliti. Selanjutnya yaitu pembatasan topik. Pertama, pembatasan topik harus dilakukan sebelum penulisan karya ilmiah. 2. Penentuan judul dapat dilakukan sebelum penulisan karya ilmiah atau setelah penulisan karya ilmiah selesai. Dan penentuan judul karya ilmiah memuat pertanyaan yang mengandung unsur 4W1H, yaitu what, when, where, who, why, dan how. Selanjutnya yaitu merumuskan judul. Judul berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat pembaca dan sebagai gambaran isi karangan. Syarat-syarat judul yang baik yaitu pertama, relevan, yaitu ada hubungan dengan isi paragraf. Yang kedua, provokatif, yaitu dapat menimbulkan hasrat ingin tahu pembaca. Dan singkat, artinya mudah dipahami dan diingat, yaitu tidak lebih dari 9 kata. Selanjutnya yaitu penentuan tujuan penulisan. Tujuan penulisan terbagi menjadi 3. Yang pertama, eksploratif, ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Yang kedua, verifikasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada, sehingga ditemukannya suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. Ketiga, yaitu development, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Selanjutnya yaitu keterampilan yang diperlukan dalam menulis ilmiah. Yang pertama, keterampilan bahasa, yaitu ejaan, pilihan dan pembentukan kata, kalimat, dan paragraf. Yang kedua, keterampilan penyajian, yaitu sistematika penyajian judul, subjudul, dan sub-subjudul. Ketiga, keterampilan perwajahan, yaitu tentang format, ukuran kertas, jenis kertas, tipe huruf, penjelitan, lampiran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu hal penting dalam penulisan ilmiah. Yang pertama, gaya penulisan harus jelas. Kedua, penggunaan teknik notasi dalam penyebutan sumber. Ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Keempat, bersifat reproduktif. Kelima, bersifat impersonal. Keenam, menggunakan kalimat fasih. Ketujuh, pembahasan harus ada sumbernya. Dan yang terakhir, teknik notasi ilmiah dengan catatan kaki. Demikian pembahasan tentang perencanaan penulisan ilmiah dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.